Tapi dulu 2020 sempat bikin studio ala-ala gitu loh, kayak 2020 tuh kayak cuma di gudang pakai kain, habis itu kayak beli lighting 500 ribuan di Tokopedia gitu, kayak gitu bikin-bikin. Emang dulu Kak Anggara tuh sampai bisa punya studio nih, dulu nih Kak Anggara tuh tipe murid yang berprestasi kah di sekolah atau kayak gimana? Oh justru nggak ada prestasi sama sekali dulu. Oh sama sekali nggak ada? Sama sekali nggak ada, kayak ikut lomba nggak pernah. Introvert tuh aku nggak introvert banget ya, cuman aku introvert tuh karena lingkunganku orang-orang wibu introvert aja tuh waktu itu. Anak MM1 itu kan. Terus jadi aku ikut dah introvert. Jadi nanti itu singgung lo temennya yang nonton gini Kak, dibilang wibu semua. Kalian jangan introvert. Hello Global People, welcome to G-Pod, let's bring it on. Kembali lagi bersama aku, podcaster kalian Mary di podcastnya Millennial IT, Work Global IT, Entrepreneurship, and of course, Edukasi IT. Nah, Global People, apalagi yang udah sekolah di SKTIB Global Denpasar, pasti nggak asing lagi kan sama yang namanya dunia fotografi. Nah, apalagi zaman sekarang nih banyak banget ada studio-studio baru nih karena semakin berkembangnya bidang digital nih, karena apalagi naik-naiknya nih IT, jadinya kan banyak yang minat ke jurusan IT, banyak yang minat ke jurusan multimedia, jadinya ingin punya usaha studio. Jadi kalian tahu nggak, kira-kira kalian bisa tebak nggak Global People di rumah siapa sih yang bakal Mary ajak bicara nih di samping Mary? Kira-kira siapa? Ayo tebak. Orangnya punya studio, baru berdiri tahun 2021. Bisa tebak nggak? Oke, langsung aja kita sapa Kak Anggara. Halo guys, kenalin aku Anggara. Cuman orang biasa kok sampai. Enggak, kalau orang yang udah diundang ke podcast tuh pasti orang sukses. Aduh. Ya, sukses. Buktinya Kak Anggara ada duduk di sana, berarti udah orang sukses yang duduk di sini ya? Iya bener. Ngeri itu orang banget sukses. Nggak boleh bilang nggak orang sukses, harus orang sukses. Siap. Oke, jadi Kak Anggara ini boleh kasih tahu nggak ke kita dulu alumni TI tahun berapa? Aku alumni TI, pokoknya aku lulusan 2019. Berarti masuk tahun berapa tuh nggak tahu. Pokoknya aku lulus 2019 aja, aku lupa. 9 kurang 3, 6. Yes, berarti 2016. Ya, 2016. Habis itu jurusannya dulu apa? Dulu jurusannya multimedia. Oke, terus dulu dari awal kayak sampai sekarang punya studio tuh emang dulu tuh Kak Anggara tuh emang minatnya tuh di IT, kok bisa masuk di SKTIB Global Denpasar? Kenapa masuk TI Global maksudnya? Oh, soalnya waktu itu tuh awalnya waktu masuk awal SMP kan aku dulu ada kenal sama mantannya pacar kakakku lah. Oke. Dibilangnya. Terus dia tuh anak TI. Nah, dia tuh suka fotografi kan. Aku lihat Instagramnya tuh kayak foto-fotonya bagus-bagus gitu loh. Terus aku diajakin dah foto. Terus aku ngeliat hasilnya kok bagus-bagus ya pas foto sama aku tuh. Lama-lama aku jadi suka ke fotografi. Diajarin dah sama dia foto, video, editing di Lightroom, di Photoshop kayak gitu diajarin. Dari situ mulai dah suka banget sama namanya foto. Terus dari situ mulai masuk ke SMK TI Global biar ada ininya jurusan yang kamera multimedia, foto ya, yoi kayak gitu-gitu. Oke. Dan sekarang dia yang ngajarin aku foto ini loh, videografernya Erigo. Sekarang ya dia ngambil banyak project-project luar yang gede-gede gitu lah pokoknya. Siapa tahu mau diundang sini juga orangnya. Boleh Kak Erigo ya. Next time diundang ke dia. Oke, siap. Berarti itu berawal dari emang minat ya, kayak lihat tertarik gitu ya sama fotografi kok bagus gitu ya. Iya, awalnya emang minat. Sorry agak grogi nih soalnya baru pertama kali lo masuk podcast. Gini Kak Anggara biasa depan kamera atau tipe orang yang biasa depan kamera atau kagak? Aku biasanya di belakang kamera. Oh iya, di belakang kamera. Ini baru pertama kali di depan kamera nih. Ya, di podcast lagi. Berapa orang nih? Aduh, cakep-cakep lagi. 1, 2, 10 orang dah bilang. Enggak apa-apa, baru 10 orang lo nih Kak. Baru 10 ya? Biasanya berapa emang? Segini aja. Makin elit juga TI. Makin elit tak lihat. Terus ya, itu dah Mary juga mau nanya. First impressionnya Kak Anggara setelah lama nih gak ke TI apa yang berubah? Agak kesel sih soalnya dulu fasilitasnya nggak selengkap ini. Oh gitu, oke. Kesel nih sama siapa nih? Siapa nih Capsa Andy sekarang? Canda Pak Capsa. Ya karena kan mungkin perkembangannya itu loh Kak, jadinya kan semakin artinya sekolah itu semakin gimana ya, semakin semangat buat nge-provide murid-muridnya tuh loh. Saking banyaknya yang artinya banyak yang minat gitu. Dari emang dulu Kak Anggara tuh sampai bisa punya studio nih, dulu nih Kak Anggara tuh tipe murid yang
berprestasi kah di sekolah atau kayak gimana? Oh justru justru nggak ada prestasinya sama sekali dulu. Oh sama sekali nggak ada? Sama sekali nggak ada, kayak ikut lomba nggak pernah. Terus dulu kan ada rankingan tuh. Sekarang masih nggak rankingan? Masih kok, masih. Oh, masih ya. Dulu ranking nggak pernah. 10 besar aja nggak pernah. Ya jadi kayak dulu justru malah ya ranking 20 besar lah. Emang dulu nggak tahu, kayak susah aja ngikutin sistem pembelajaran tuh. Cuman emang suka foto aja, suka foto, suka video sama hal-hal yang kayak gitu yang berbau kreativitas emang suka. Cuman kalau di sistem pembelajaran tuh agak susah aja. Oh gitu. Tapi dulu tuh pelajaran produktif tuh berarti Kak Anggara itu artinya bisa lah mengikuti, maksudnya yang lain bisa, tuh bisa. Cuman emang tidak berprestasi saja. Terus kalau sering nggak bikin dulu tuh kayak bikin konten-konten sendiri gitu, sering nggak? Dulu SMA. Pas itu. SMA justru jarang. Oh jarang. Yang baru mulai bikin konten-konten tuh pas lulus itu kan sempet gap year setahun tuh. Gap year setahun baru mutusin untuk kuliah. Pas gap year tuh banyak ngambil konten, bikin video, freelance segala macam. Kalau pas SMA jarang ngambil freelance, tapi ada beberapa kali, cuman jarang banget ngambil freelance. Soalnya kan kalau misalkan setahu Mary ya, kalau misalkan orang yang punya studio nih sekarang, pasti dulunya dia tuh pintar orangnya, berprestasi gitu pasti kan gitu. Ternyata Kak Anggara tidak guys. Tidak. Dia tuh berawal dari orang introvert, bisa introvert banget. Punya studio sampai sekarang yang ya bisa dibilang lumayan besar lah gitu ya. Belum sih, menurutku belum besar. Mary ya? belum berani bilang besar gitu. banget. Soalnya kan masih banyak tuh yang lebih besar di Bali. Oh, tapi besar lah kan, maksudnya kan berdirinya tahun 2021. Sekarang 2022. Iya, 2022. Artinya udah, kalau Mary lihat tuh dari awal tuh ya lumayan naik lah artinya pelanggannya kayak gitu kan. Tapi dulu 2020 sempat bikin studio ala-ala gitu loh, kayak 2020 tuh kayak cuma di gudang. Pakai kain, habis itu kayak beli lighting 500 ribuan di Tokopedia gitu. Kayak gitu bikin untuk foto-foto katalog baju-baju aja gitu. Soalnya kan dulu sempat usaha ini kayak dropship baju gitu. Oh ya, oke. Terus di situ rencananya habis gara-gara itu jadinya kepikiran tuh bikin studio aja ya. Kalau studio bagus deh kayak gitu. Sih udah akhirnya 2021 ada rezeki dan kesempatan untuk bikin studio. Ya udah akhirnya bikin studio. Terus dulu ngegarap studio apa tadi, baju katalog ya, itu sendiri? Enggak, itu ada partner berdua. Berdua. Ya berdua ada partner kayak dropship. Jadi kayak ngambil baju di Tokopedia yang harganya lebih murah, aku jualin di Instagram yang harganya lebih mahal. Gitu aja dah sebenarnya. Itu jalan berapa ya? Berapa bulan ya? 8 bulan, 9 bulan, sekitar segitulah jalan. Sekitar situ. Lupa juga berapa bulan, pokoknya jalannya lumayan lah pokoknya. Udah sampai ngendorse Cu Angel juga. Oh iya. Kayak gitu, selebgram gitu. Kayak gitu. Itu sampai sekarang masih? Sampai sekarang akunnya masih, tapi udah nggak dijalanin lagi. Itu apa nama akunnya? Men's Catalog ada. Men's Catalog. Ya, nanti ditaruh ya boleh taruh. Oke, terus filosofi nama Zean tuh kayak gimana sih? Filosofinya? Iya, filosofi kan Zean, namanya Kak Anggara kan Anggara. Dari Zean tuh dari mana sih? Bisa keren Zean gitu tuh namanya? Awalnya tuh gini. Sebenarnya awal pas mau bikin studio, aku bingung nih kan mau pakai nama apa. Udah 2 minggu nih mikir nama doang. Terus akhirnya daripada kelamaan nih, akhirnya papaku nyaranin pakai nama Zean aja, soalnya ini nama bisnis papa dulu yang udah nggak jalan lagi. Jadi itu yang diambil. Ya. Terus akhirnya pakai nama itu, dan artinya itu katanya Zean itu Zela Angga. Zela Angga tuh, Zela tuh kakakku, Angga tuh aku. Jadi Zean Studio. Udahlah gitu aja. Terus adikku iri jadinya. Kok namaku nggak ada gitu. Oh, Kak Anggara ada adik lagi satu. Ada. Berarti 3 bersaudara. Iya, 3 bersaudara. Oh, iri dia. Nanti adik ikut ngekor di belakang. Mungkin Zean apa gitu diubah nama studionya. Enggak sih, males ngapain juga. Oh, juga. males. Itu Anda keren nggak sih namanya? Zean Studio gitu. Zean gitu. Kayak ikonik gitu ya. Bilangnya tuh Zean atau Zen? Zean. Tapi banyak orang yang salah biasanya bilang Zen Studio. Padahal ngomongnya sebenarnya Zean gitu. Oke. Terus dulu Kak Anggara ini kan tadi Kak Anggara bilang kan kayak orangnya tuh introvert nih. Artinya sebelumnya tuh. Iya. Di SMA ini. Yeah. Habis itu tiba-tiba Kak Anggara punya pikiran buat bikin studio. Ada nggak sih rasa shock gitu kayak, ternyata lo kayak gini kalau misalkan aku terjun di bisnis kreatif tuh kayak gini ternyata gitu loh. Yeah. Ada nggak sih mungkin motivasi atau mungkin bisa sharing sama kita gimana sih perasaannya Kak Anggara dulu tuh saat pertama kali punya studio? Ada culture shocknya tuh nggak? Kejut gitu. Perasaan punya studio itu pertama kali gitu. Ya, rasanya gitu. Pertamanya kan karena memang dari SMA
SMP emang suka foto, video, tapi memang belum pernah terjun ke indoor studio loh. Indoor, oke. karena beda aja, teknikalnya beda. Karena kan perlu equipment lighting gitu-gitu. Belum pernah nyobain lighting sama sekali kan. Nah dari situ tuh shocknya itu mungkin di cara penggunaan alatnya aja ya. Alat penggunaannya tuh soalnya lighting tuh ada yang flash, ada yang continuous kan gitu kan. Kalau ini kan continuous nih yang kalian pakai nih sekarang. Yeah. Kalau flash tuh yang jebret tuh, yang kayak petir gitu. Yeah. Nah itu tuh ternyata ada settingannya tertentu yang ternyata shutter speednya itu harus di bawah 200. Baru tahu tuh kalau misalnya di atas 200 nanti ada hitam-hitam di sebelahnya kayak shade gitu. Terus akhirnya dari situ baru tahu, jadi lama-lama belajar. Shocknya di situ aja sih penggunaan alatnya kayak gitu, kayak baru rasa oh gini ya ternyata penggunaan studio indoor tuh. Kalau outdoor kan kita cuma manfaatin lighting alami kan gitu ya. Alami, kayak gitu sih. Itu sendiri dulu tuh kayak menggulati apa namanya? Ngulik Iya, lightingnya. itu sendiri. Sendiri Maksudnya? sama ada teman-teman yang fotografer aku ajak juga. Kak Tresna aku ajak juga ke Kak gini. Tresna. Nanti ke ya, Kak studio buat ini bantu settingin kayak gimana sih cocoknya nih bagus. Coba lightingnya agak samping dikit, agak sini dikit. Coba powernya naikin dikit. Nah, itu kan kita kulik bareng-bareng tuh. Nah. Berarti otodidak ya, belajar sendiri berarti. Iya, otodidak. Sempat beli course-nya gini. Siapa namanya tuh? Darwis Triadi. Cuma berapa season aja aku tonton, habis itu udah saya nggak bosan, saya boring gitu. Saya udah otodidak aja. Eksperimen gitu ya. Iya, eksperimennya sendiri gitu. Oke. Terus ada nggak kira-kira motivasi buat mungkin anak-anak kelas 10, kelas 11, kelas 12 atau yang di luar itu dah yang pengen bikin studio gitu, atau nggak mungkin ada sini ini kayaknya pengen punya studio nih Devri. Waduh, boleh Iya deh, kayak boleh mungkin kasih motivasinya kayak terus and trick deh, kita harus apa, kita harus kayak gimana tuh, ada nggak? Ya kalau misalkan kalian pengen bikin studio, sebenarnya kalian pertama wajib punya kamera dulu ya. Kalian tuh harus wajib punya kamera dulu kan. Terus kalian juga harus ngerti basic fotografi gimana, sama yang outdoor dan indoor. Kalian pelajarin aja dulu skill-skillnya segala macam. Kalian coba-coba sendiri, dan yang paling penting kalian kumpulin portofolio sebanyak-banyaknya. Oke, dari sekarang dan, ya. Dan sebagus-bagusnya, dan jangan lupa diupload karena banyak banget aku kenal fotografer yang sebenarnya fotonya bagus sekali, lebih bagus daripada orang-orang kebanyakan, tapi dia nggak diupload secara konsisten, gitu ya? Nggak diupload secara konsisten. Kadang dia ngupload cuma seminggu nih diupload dah, habis itu hilang dah, nggak diupload lagi sisa-sisanya, kayak malas gitu loh, capek dia. Nah itu tuh kan seharusnya sorry. Terus itu kan seharusnya bisa dimanfaatin gitu loh. Jadi kayak diupload itu jadi orang-orang tahu, oh karyanya tuh bagus ya gitu. Kalau misalkan nggak diupload kan orang nggak pernah tahu. Ya benar sih. Dan jangan lupa dibikinin konten setiap hari kayak gitu. Jadi orang konsisten kan ngelihat, oh orang ini aktif. Percaya juga, jadinya orang-orang itu ya. Jadi kalau mau bikin studio ya itulah basicnya pertama. Terus portofolionya, habis itu equipmentnya juga, equipment kayak misalkan kalian harus punya kamera dulu, sisanya kalian beli lighting. Sebenarnya kalian modal 7 juta 8 juta udah bisa bikin studio loh. Di luar kamera ya, di luar kamera nggak include. Di luar itu kalian udah bisa beli lighting. Lighting paketan yang 2 SK 300 4 juta mungkin, 4 juta, terus kalian beli background, sisanya 3 juta kalian beli background dah. Entah itu background kain, background kertas. Kalau background kertas emang nggak mahal dia. Oh, murahan yang kain gitu ya? Yang kain ya. Okay. Background kertas tuh kayak sekitar sejutaan satu background 11 meter. Nah kalau background kain kan kalian bisa tuh beli kain-kain biasa terus kalian gantungin kayak gitu-gitu. Iya. Sisanya kalian murah gitu. Kreativitas masing-masing dah sendiri kayak gitu-gitu loh sebenarnya. Jadi yang ngakalin gitu ya? Iya, kayak gitu-gitu. Oke. Dan itu bisa dilakuin di rumah loh, home studio pun gampang. Iya, bisa juga. Banyak juga sekarang home studio yang laris dan banyak bagusnya kayak gitu. Oke, terus soalnya kan itu dah kadang-kadang banyak nih media dengar-dengar aku pengen punya studio, aku pengen punya house production, tapi dia nggak ngelakuin apa-apa gitu loh dari sekarang. Menurut Kak Anggara tuh penting nggak sih kayak mulai dari sekarang gitu, kayak jangan menunda-nunda kayak gitu? Iya, akan jauh lebih bagus ya kalau misalkan kalian mulainya lebih awal, akan jauh lebih bagus. Tapi emang kalau misalkan kalian ini emang nggak ada kata telat. Tapi jangan, kalau misalkan emang bisa sekarang kenapa nggak gitu? Dari sekarang mulai berproses gitu kan, kayak dari sekarang kumpulin portofolio, cari ajakin collab, ajakin aja model-model DM aja di Instagram.
mau collab nggak, saya lagi cari portofolio nih gitu-gitu, pasti mau kok. Banyak yang kayak Oke. gitu. Biar coba deh. Terus Kak Anggara nih, Zian Studio nih bisa dapat banyak pelanggan. Kak Anggara kan bilang kalau Kak Anggara nih dulu tuh nggak pernah ikut lomba, nggak pernah bikin konten kayak gitu. Terus caranya Kak Anggara bisa dapetin pelanggan gimana? Cara dari pelanggan tuh kalau nggak marketing ya relasi itu aja sebenarnya. Kalau cara dapetin pelanggan dari kalau aku pribadi ya marketingnya harus oke juga. Cuman aku ngerasa marketingku masih kurang maksimal aja untuk saat ini. Untuk sekarang, oke. Walaupun ada beberapa klien bully, cuman belum maksimal aja biar setiap hari terus kayak banyak gitu loh. Aku pengen dimaksimalin lagi marketingnya. Cuman kalau kemarin sih aku rasa dari relasi ya, kayak aku sering ngajakin teman-teman fotografer yuk kesini, kayak ke studio gratis dah, nggak usah bayar, gratis itu foto kayak aja Kak Anggara ajain dia ke studio ya, Kak gratis Anggara nggak gitu. ada bayar, kayak seru-seruan aja. Ntar kan lama-lama teman-temannya dia tahu-tahuan, banyak yang tahu ya, kira dari gitu. mulut ke mulut dulu awalnya. Terus dari situ mulai masuk ke Instagram, bikin portofolio banyak, bikin posting-posting hasil-hasil karyanya gitu loh. Kayak gitu-gitu. Ntar aku boleh minum gak sih? Oh iya, boleh silakan. Jadi kan hampir ditawarin Kak, mau bawa air nggak gitu. Baru haus sekarang lah. Jadi kan dari riwayat pekerjaan pengalaman kerja yang Kak Anggara kemarin yang Kak Anggara kirim itu kan Kak Anggara pernah magang di Tati Studio tahun 2018. Habis itu Business Clothing Fine 8 Wear 2019. Itu masih ada sampai sekarang? Enggak, udah bangkrut tuh bisnis yang lama. Berarti ada dua bisnis clothing berarti nih ya, yang Fine 8 Wear nih sama tadi yang Men's Catalog ya, itu. tapi bisnis kalau misalkan yang Fine 8 Wear itu dia produksi sendiri. Kayak jahit sendiri. Oh gitu. Cari konveksi sendiri, sablon sendiri gitu. Terus kalau misalkan yang satunya Men's Catalog itu kita ngambil dari supplier baju-baju yang udah jadi, habis itu dia jual kita murah, habis itu kita jual lebih mahal gitu aja. Oke. Terus ada nggak sih pengalaman menariknya tuh Kak dari nyobain bisnis clothing, bisnis Zian Studio yang sekarang nih, ada nggak pengalaman menariknya? Kalau dari dulu ada sih, kalau yang Men's Catalog ada juga. Kalau Men's Catalog tuh dulu kan karena kita kan dulu belinya tuh di Tokopedia, di marketplace lah, yang dengan harga yang lebih murah. Terus kita jualin lagi di Instagram dengan harga yang lebih mahal, dengan visual yang lebih menarik aja gitu. Terus kadang juga sering nyolong gambar dari supplier kan, kayak gitu. Nyolong juga gambar? Kayak screenshot aja biar malas ku foto-foto lagi foto gitu. Gitu ya. Terus waktu itu sempat ada pembeli dari Kintamani dan dia mau pakai bajunya itu besok. Sedangkan kalau misalkan dikirim lewat JNE itu kan nggak bisa langsung 1 hari dan pasti besoknya baru sampai. Iya. Kalau digojekin itu nanti biayanya mahal banget, malas jadinya kan. Ya udah akhirnya memutuskan untuk kita aja yang ngantar sendiri. Dan pas proses nganternya itu yang seru. Itu kayak ngelewatin sawah, jembatan putus, jalan jelek. Soalnya kan di pelosok banget tuh. Iya. Terus sampai sana dia kaget ternyata beneran ownernya langsung nganterin kayak gitu. Itu kayak menarik banget sih, soalnya ngelewatin jembatan putus yang nggak ada tandanya gitu loh. Kan ngeri gitu. Ya, tapi selamat kan ya, alhamdulillah ya. Ya selamat kalau sekarang selamat nggak di ya sini. buktinya di sini ya. Buktinya di sini dia nggak jatuh deh. Aduh, nggak jatuh ke jurang. Terus banyak hal lagi sih, kayak misalnya pas magang juga di studio foto itu di Tati Studio tuh. Tati Foto Studio itu karena magang di sana aku bisa bikin studio jadinya. Maksudnya kenapa itu tuh kok bisa kayak gitu? Karena kan jadi tahu seluk-beluknya kayak gimana, kayak proses transaksinya gimana, terus untuk sistemnya kalau misalkan ada klien tuh gimana, terus cara ngehandle klien, ngomong sama klien gimana, kan itu baru tahu karena di sana. Dapat dari itu kan magang tuh ya. Kan nggak pelajaran kayak gitu kan nggak ada di sekolah, nggak ada di buku, nggak ada di mana, itu kan langsung experience tuh. Makanya itu bagus banget sih kalau misalkan kalian yang lagi magang-magang nih anak TIT ini, tolong diseriusin ya. Karena aku bikin studio karena magang tak seriusin waktu itu. Jadinya bisa ya gitu. Karena udah praktek langsung gitu ya. Jadi udah dikasih kesempatan sama sekolah buat magang, jadinya harus ambil kesempatan itu dengan baik gitu ya. Jangan dikulik-kulik aja terus tuh setiap hari. Nggak nyerah-nyerah gitu ya. Jangan sampai nyerah sih. Oke. Terus tadi tuh ngomongin sistem kerja. Sistem kerjanya Zian Studio itu kayak gimana? Mungkin ada yang mau join. Ada nggak lowongan kosong mungkin? Ada, tapi nggak di tim produksi, di bagian content creator. Oh gitu. Ya, bikin konten. Itu persyaratannya harus lulus kuliah gitu atau gimana? Enggak sih, yang penting memenuhi persyaratan yang nanti ada list beberapa hal yang harus dilengkapin, kayak misalkan portofolio kayak itu, kalian portofolio udah pernah ngehandle apa aja,
terus ada pengalaman kerja berapa lama gitu. Oke, terus tadi sistem kerjanya kayak gimana? Sistem kerjanya tuh sistem kerjanya tuh jadi kalau misalkan sistem order tuh sistem kerjanya, maksudnya sistem orang kerja di sana atau orang mau order barang di sana. Kayak gimana sih gini ya? Dari proses order barang, besok pas pihak Zian Studio nerima tuh kayak gimana, produksinya kayak gimana kayak gitu. Iya, kalau misalkan ngomongin dari dalam aja ya, kayak gimana kita motonya, gimana kita prosesnya di dalamnya tuh. Kalau misalkan prosesnya tuh kayak kita biasanya kan market kita tuh ada foto produk, rental studio sama ini apa sih namanya tuh? Foto orang. Potret. Iya, potret gitu. Nah, yang lagi difokusin saat ini nih cuman di foto produk, foto sama rental studio. Nah, kalau misalkan di foto potretnya emang nggak terlalu fokus tapi nerima. Cuman emang kita kontennya tuh kadang nggak terlalu diseriusin banget kalau di potret gitu. Jadinya lebih ke foto produk dan rental. Nah, kalau di foto produk itu sistemnya ordernya biasanya orang kirim barang, nanti kita foto, setelah difoto nanti kita edit. Itu prosesnya sekitar 2-3 harian lah udah selesai. Kalau foto produk yang kirim barang. Kalau mau ambil per jam juga bisa. Biasanya itu lebih ke orang yang pakai model sih. Kayak datang dia ke sana, dia shoot foto selama per jam. Nanti fotonya dikirim lewat link Google Drive. Ntar dia pilih dah 20 foto, 15 foto yang mau diedit yang mana kayak gitu. Kalau jadi dibatasin gitu ya? Ya, tapi mentahannya dapat semua. Oh, mentahannya dapat semua, cuma yang diedit dibatasin. Kayak gitu sih kalau sistem order. Kalau sistem kerjanya di dalam ya kayak tadi yang di foto sekitar 2-3 hari, terus diedit. Itu boleh tahu nggak Kak berapa gini ya? Apa namanya price listnya itu Kak foto produk? Foto produk kita nggak terlalu mahal ya karena memang karena tujuannya tuh memang ngebantu pengusaha-pengusaha loh, biar dia bisa jualan dengan visual yang lebih bagus. Karena kan slogan motonya Zian kan helping other business is our business. Oh gitu. Ya, kayak gitu. Terus jadi sengaja emang nggak ditaruh mahal. Start dari 50.000 udah bisa foto produk. Dan itu 50.000 tuh dapat 5 foto ya, yang harga paling murahnya. Dan 5 foto berarti dihitung satu foto 10.000 dong. Berarti. Dan itu bisa dipakai jualan juga buat visual online shop yang kekurangan foto kan. Foto bisa kayak gitu. Oke. Bagus itu motonya helping other business ya. Helping other business. Ya kita kan nolongin jadinya. Jadi emang nggak terlalu market mahal-mahal banget. Ya udah segitu-segitu aja. Oke, terus nih agak pindah ya nih ya topiknya. Kan kalau misalkan anak zaman sekarang tuh suka banget yang namanya wasting money sama wasting time. Dua hal ini. Mulai dari wasting money. Gimana caranya Kak Anggara? Kak Anggara nih tipe orang ini wasting money nggak tipe? Tergantung sih. Kalau jalan-jalan mungkin ya. Kalau jalan-jalan. Oh ya kan jelas, maksudnya artinya wasting money ya mungkin wasting kan berarti kan foya-foya gitu kan. Itu boleh tau nggak gimana money management yang Kak Anggara? Kalau money management sebenarnya kalau per harian nih, maksudnya harian sih aku nggak ngabisin banyak uang sih, soalnya kan jadi studioku tuh deket banget sama rumah. Oh, Oke. Jadi kalau misalkan aku lapar aku tinggal pulang aja siang, balik lagi studio. Jadi nggak perlu uang gitu ya? Jadi uang nggak terlalu banyak, ya 30-50 ribu sehari lah paling banyak tuh kayak ngabisin. Jadi kalau wasting money sih nggak terlalu ya, mungkin paling jalan-jalan aja. Kalau jalan-jalan tuh emang tapi disiapin dulu budgetnya, nggak langsung dihabisin. Masa ya habis dapat duit langsung dihabisin, nggak. Paling biasanya kan gitu biasanya. Itu bukan saya sih. Ya mungkin orang lain. Kalau Mary kayak gitu sih, misalkan nih ada uang 50.000 sekali aja keluar habis dah. Beli apa ya tadi kayak gitu dah tiba-tiba. Bisa hilang tuh, kok hilang uangnya? Iya kok hilang, pada pasan aku udah di perut gitu kan. Nggak di perut aja sih biasanya, apalagi cewek kan ada aja gitu yang dibeli gitu loh, karena itu udah boros gitu. Ya sih kayak gitu sih kalau aku manage uang gitu-gitu aja sih setiap keseharian. Oke, terus selain bisnis, time managementnya sekarang. Kan owner nih, owner. Habis itu kan Kak Anggara kan masih nih artinya ikut kayak di produksi gitu kan, ikut di marketing. Itu cara bagi waktu buat family time, buat me time, buat pacarnya Kak Anggara, ataupun datang ke podcast ini gimana caranya Kak Anggara? Mungkin bisa sharing ke global people. Oh ya, jadi kan kalau dulu aku nggak bisa tuh kayak gini karena dulu kan masih sendiri, kayak nggak bisa keluar loh di jam kerja tuh nggak bisa keluar. Karena dulu emang nggak ada timnya. Tapi kalau sekarang kan emang udah ada tim yang ngebantu aku untuk aku bisa fokus ke kerjaan yang lain. Jadi aku bisa nge-save waktuku lebih banyak. Terus
karena ada tim, jadi ada tim yang jaga di sana, aku bisa lebih sedikit leluasa untuk ngerjain hal lain. Cuman bukan berarti aku lepas tangan sama aku tim, yang enggak. Cuman aku pasti aku turun tangan juga. Cuman emang enggak sefrekuensinya, enggak sesering dulu karena udah ada yang ngebantu kan. Dan kalau misalkan kalau time management kayak ngomongin daily activity ini ya. Iya, boleh. Kayak pagi tuh biasanya aku nge-gym sama pacar aku. Ya, dari sekitar jam 4 jam 5 tuh udah bangun. Karena kenapa pagi banget? Karena itu kita berdua sama-sama sibuk kan. Soalnya pacar kerja, dia kerja, aku kerja juga kan. Jadi kalau siang tuh susah kalau mau nge-gym bareng. Jadi emang pagi banget. Terus sampai sarapan bareng baru balik. Kalau gitu biasanya waktu sama pacar di situ tuh paling sering kayak gitu. Terus pas dari nge-gym sampai sarapan, sampai jam 8 tuh udah balik tuh biasanya langsung balik kerja dah langsung. Terus kebetulan pacar aku gini, anak animasi juga. Oh, anak animasi di sekolah di Enggak, dia di multimedia juga tapi di Batam. Oh, gitu. Dia kerja di perusahaan animasi. Dia bikin tau Cocomelon? Iya. Itu dia modelernya. Dia modeler. Cocomelon, dia modelernya. Jadi di perusahaannya dia yang bikin gitu. Siapa nama pacarnya? Jenny. Kak Jenny, serius Kak? Wow. Kita rata-rata ngambil project Netflix. Kayak gitu ya, Netflix. Ya, dia bikin animasi. Kalian jurusan apa di sini? Multimedia ada, Multimedia. RPL Animasi ada sih, siapa animasi? Nggak ada, cuma sekarang multimedia dapat kok animasi. Oh, dapat animasi. Dulu nggak dapat ya? Dulu dapat, cuman nggak terlalu banyak aja. Dapat sih Blender dapat. Sekarang jurusannya tuh kelas 11 nih animasi 2D sama animasi 3D. Oh, ada juga kok aku dulu. Oh, aku ada juga. Ada juga. Jadi kalau kalian mau les kursus kontes. Terus di sana pakai apa biasanya, Kak? Kita pakai Maya ya. Maya. Enggak pakai Blender. Bisa Blender nanti kan bisa dipindahin. Wow. Produksi perfilman itu wajib yang harus berbayar. Oh gitu. Oh, oke. Ya kayak gitulah. Ya kayak gitu. Ih, keren banget. Aku speechless loh ini. Ternyata orang animasi secure jadinya nih. Animasi, emang biasa bikin ini animasi gitu. Kalau sekarang lagi banyak project, Kak? Sekarang lagi ngerjain Cocomelon sih. Kemarin aku ada nanti film yang mau rilis juga, namanya Unicorn Academy, itu hampir sama kayak kita juga ngerjain Barbie kok di bagian animasi. Ya, jadi banyak sih. Banyak. Oh gitu. Itu kerjanya itu di mana? Maksudnya apa namanya, perusahaannya itu di mana? Perusahaannya itu base-nya di Singapura. Oh gitu. Kita buka cabang di Batam. Nama studionya Infinite Studio. Iya. Seharusnya untuk orang-orang yang di animasi tahu ya itu. Infinite Studio. Oh iya. Infinite Studio. Nah jadi itu ya gitu, kita kalau saya kan junior lagi ya. Ya senior dong. Iya. Sombong. Jadi bisa WFH di Bali kemana aja bisa. Jadi gitu sih kerjanya. Oh, Ya gitu. cuman kerja kalau di animasi ya harus bisa untuk tidak tidur ya kadang-kadang karena kita ngejar deadline. Iya benar Jadi sih. kadang sehari itu tidur 3 jam, 4 jam. Cuman karena sekarang sudah bersama Bapak Anggara ya kita harusnya time management. Bener. Mungkin kakaknya boleh masuk sini aja mungkin. Ini mau nanyain juga time management, soalnya kemarin kan Miri kan dapat kan pelajaran animasi kan, disuruh bikin karakter 3D satu aja di Blender, nggak selesai. Susah gitu loh. Itu tergantung sih ya. Aku tuh tipe orang yang nggak kerja. Maksudnya kalau aku nggak mau, aku nggak kerja. Jadi bisa dalam seminggu tuh 3 hari aku nggak kerja. Nanti dan kalau udah dapat moodnya. Tapi itu emang dari perusahaannya itu fleksibel kayak itu kerjanya. Jadi kalau misalnya di kantor juga kadang tuh aku anak yang bandel ya. Oke. Di kantor kalau misalnya di kantor kayak misalkan pagi itu rata-rata jam 10 atau jam 9 orang udah kerja. Aku makan dulu di atas sampai jam 1 dah baru kerja lagi. Terus syarat buat gini tuh daftar, artinya apply buat kerja di sana tuh apa? Harus ada portofolio. Kalau lulusan tuh harus? Lulusan kuliah maksudnya? Oh, maksudnya minimal SMK sederajat atau kayak gimana? Oh nggak ada. Kamu lulusan SD juga bisa lah ya? Serius? Terus kantor kita terima. Oh gitu. Memang ada skillnya, soalnya banyak tuh yang lulusan SMP ya, tapi dia nggak ada di mana-mana, tapi dia punya skill. Dia sekarang jadi lead gitu-gitu. Wow. Dia 2 digit dah ya. Wih gila nih. Gila deh ini berorang berkopol berdua ini gila banget nih. Judulnya diganti aja, bukan Manjarang Zian Studio. Jadi ya studio animasi. Ini kan studio animasi juga kan? Ih keren banget. Kak Jenny keren deh.
Plus dulu. Weh. Untung di mention sama Kak Anggara. Kalau nggak tahu dia ini anak animator ternyata nih. Gede dah palanya tuh, gede dah palanya tuh. Oh, misalnya desain karakternya. Dia modeler. Oh, modeler. Oh. Iya. departemen beda-beda namanya. Kan ada modeler, ada yang gerakin, ada rigging gitu. Dari. Tapi in general kita manggilnya diri kita sendiri 3D artist. Oke. Keren nggak tuh? Keren banget. Aduh, malu. Oke. Aduh, sampai mana tadi nih? Lupa. Sampai mana tadi ya? Sampai ini dari activities nggak sih? Iya, habis tuh. Ya pokoknya abis nge-gym bareng kan, sarapan bareng ya udah, abis itu setelah itu baru balik kerjaan masing-masing. Habis itu jam 6 baru balik, terus malam baru kumpul lagi sama keluarga gitu. Itu aja sih. Jadi ada lah kesempatan gitu ya. Iya, kayak Soalnya gitu. kan ya kalau misalkan remaja kayak itu dah kayak Mary bilang tuh kan suka nunda-nunda gitu kan enggak kan? Jadinya mestinya deadline bikin apa namanya karakter animasinya minggu depan, dikumpulnya bulan depan kayak gitu kan biasanya kan. Sebenarnya semua orang yang mau rajin apa enggak tuh sebenarnya suka nunda juga. Manusia tuh emang sifatnya suka nunda aja. Cuman bedanya kan ada pressure masing-masing beda, jadi kayak dia Iya sih, harus ya. ini. Dan kalau aku sih solusinya kayak gitu, aku suka buat fake deadline. Kayak deadline palsu. Iya, benar. Biasanya sebenarnya dikumpulinnya harus dikirim klien jam 10. Tapi aku di otakku harus jam 9 harus selesai. dikumpul, dikirim jam 9. Sama juga Kak tadi. Jadi kayak- kan mereka masih nyiapin studio nih. Tak bilang ke Anggara ada di depan tak gituin. Padahal masih di jalan kayak gitu. Oh, gitu, itu Biar fake selesai ya? semua kayak gitu loh. Oh, itu fake tuh berarti ya. Ya itu udah fake deadline. Tapi ya ada bagusnya sih kayak gitu. Jadinya kalau misalkan selesai lebih awal kan nggak, artinya kita nggak buru-buru gitu loh. Iya. Nanti jadinya hasilnya nggak maksimal kayak gitu kan. Sering kok ini kasusnya, maksudnya kita tuh nunda-nunda, dikasih misalkan nih, Mei dikasih ngedit video 1 minggu. Cuman Mary ngerjainnya SKS 1 malam. Jelek hasilnya gitu. Iya, Kalau mau bagus sih nggak apa-apa ya. Iya. Masalahnya nih hasilnya tuh jelek gitu loh. Nah gitu dah. makanya itu kalau bisa jangan sampai SKS sih. Sistem kerja semalam tuh ya. Ya kalau sekarang kan trennya kan kayak gitu kan SKS aja gitu. Dari dulu sih banyak sih kayak gitu. Iya. Kalau nggak Kak Anggara sering sekarang SKS. Jarang, tapi dulu sering. Sering banget. Terus kan lumayan keteteran ya udahlah. Terus tadi ngomongin Kak Anggara ada sempet mention tentang pressure. Nah ada nggak sih pressure yang Kak Anggara nih dari nol nih dari entah bikin bisnis dropship tadi, habis itu sampai sekarang punya Sian Studio, ada nggak sih pressure-nya? Kan Kak Anggara nih dulu orang yang introvert nih, kok bisa sih punya studio sampai sekarang tuh gimana sih? Sebenarnya introvert tuh aku nggak introvert banget ya, cuman aku introvert tuh karena lingkunganku orang-orang wibu introvert aja tuh waktu itu. Anak MM1 itu kan. Terus jadi aku ikut dah introvert. Jadi nanti tuh singgung lo temennya yang nonton gini Kak, dibilang wibu kalian jangan introvert. Oke. Terus gitu ya kayak gitu dah. Terus jadi aku mau nggak mau introvert juga di kelas. Nah tapi di luar aku introvert sebenarnya. Jadi aku emang suka nongkrong aja dulu. Terus kalau pressure-nya sih sebagai fotografer, pressure-nya itu paling ke klien doang ya. Kalau fotografer tuh ke klien, gimana cara kita ngasih hasil yang maksimal dan kita ngelakuinnya harus ikhlas. Terus kalau fotografer sih itu aja ya kalau gini ya pressure-nya ya mungkin ya. Kalau yang susah tuh kalau misalkan jadi agak pengusaha gitu, dia lebih pressure lebih banyak, nggak bisa disebutin satu-satu. Kalau pressure secara teknikal tuh pasti pressure-nya jadi pengusaha tuh di SDM-nya, di pegawainya, terus di keuangannya, manajemen keuangannya gimana yang bagus, terus marketingnya gimana yang bagus, kan banyak hal, cuman nggak bisa disebutin satu-satu. Itu banyak hal kalau jadi pengusaha, pressure-nya pasti banyak gitu. Jadi selama ini pressure-nya Kak Anggara bikin studio tuh, bangun studio tuh itu aja berarti ya? Iya banyak, nggak bisa disebutin satu, cuman ya secara teknikal itu kayak SDM, terus marketing, terus keuangan kayak gitu-gitu. Belum lagi kalau misalkan studio sepi, terus bayar karyawan susah gimana? Ya, kan itulah itu kan itu pressure juga. Ya itu gimana sih Kak? Mungkin bisa sharing nih mungkin buat yang beberapa di rumah yang pengen punya Kalau studio misalkan kan? punya studio terus bingung, Tiba-tiba sepi gitu loh, iya, itu gimana sih Nah caranya? itu tuh sebenarnya hal yang harus lakuin di marketingnya karena harus benar-benar serius dan di konten. Saran saya sih ngupload konten setiap hari. Cuman walaupun aku belum setiap hari karena konten creatorku waktu kemarin baru resign, jadinya aku mau nyari konten creator baru kan. Jadi emang harus setiap hari. Jadi saranku kalau biar kalian rame nih, kalian bikin studio terus studionya rame, ya
kalian harus bikin konten yang bagus dan portofolio yang bagus biar jangan sampai sepi gitu loh. Kayak gitu-gitu aja Jangan sih. sampai kabur gitu ya. Iya. Dan kalian juga harus bisa masarinnya tuh kayak salesnya gimana, kayak chatting klien biar closing tuh gimana gitu. Oke. Banyak banget sebenarnya yang perlu dipelajari ya. Perlu banyak belajarin. Tapi bisa lah kalian. Pasti. Tuh guys, tadi katanya tuh ada yang mau nyari konten kreator. Ada yang mau nggak? Ayo, gua pipi di rumah. Anak-anak podcast ada yang mau ikut nggak? Kan tadi katanya tuh mau, Ya, nanti, kalian mau. nanti kirim aja CV dan portofolionya ke email. Tuh, Bisa kok. sekarang cepet sekarang. Keburu diambil orang lain nanti. Kesempatan bagus tuh ini di Zian Studio. Gas lah. Yang lain nggak ada. Kamu nggak mau? Anak RPL dia soalnya. Oke, terus selain ada bisnis studio Zian Studio nih, ada nggak sih Kak Anggara mungkin punya bisnis yang lain? Ada saat ini ada bisnis agensi kreatif juga. Itu apa? Itu kita biasanya nge-create konten buat pengusaha usaha-usaha yang baru jalan kah atau yang emang dia nggak ada konten sama sekali. Jadi kita bikinin konten buat usaha itu kayak setiap harinya. Jadi kayak kita kontrak per bulan. Terus nanti kita bikinin konten sebulan dapat berapa foto, dapat berapa video tergantung kontrak yang disepakati gitu aja. Jadi kita yang handle kontennya mereka. Ya kontennya gitu. mereka dan kontennya tuh juga harus sesuai dengan marketnya juga ya. Kayak misalnya kita juga mikirin kenapa bikin konten ini, habis itu apa makna dari konten ini, jangan nggak sembarangan juga loh. Saya misalkan bikin konten saat ini lagi megang Vince Barbershop, jadi kayak bikinin konten buat barber cukur rambut. Jadi kan harus bikinin konten yang sekiranya bisa mengundang banyak pelanggan ke barber itu. Ya jadi kita bikinin gimana cukuran yang bagus di sini tuh kayak gimana sih, capsternya kayak gimana, seru-seru. Jadi kalau kalian kesini pelayanannya gimana sih, jadi kan harus dibikin konten tuh juga. Konten tuh apalagi sekarang menurut saya konten yang paling bagus tuh dari video, bukan dari foto lagi. Foto udah mulai ke video berarti sekarang gitu ya. Kalau konten video tuh lebih menyampaikan pesannya lebih dapat, lebih gampang, lebih fleksibel. Foto ya. Kalau foto tuh dia ya. Jadi sekarang menurut saya sekarang foto tuh udah mulai pudar aja sih. Jadi video udah mulai kencang makanya. Iya sih, Mary juga mikirnya kayak gitu, kayak banyak banget. Makanya banyak TikTok, Reels. Ya, kan bener. sekarang di mana-mana. Instagram udah mulai kayak TikTok sekarang. Ya, udah banyak isinya video aja semuanya kan. Makanya sekarang algoritmanya udah video udah paling makin daripada foto sama ya. saya video juga dikontenin dari video tuh lebih bagus ketimbang foto. Terus kenapa sih Kak Anggara pengen apa ya? Kan kenapa nggak fokus di satu bidang aja? Kenapa nggak fokus di Zian Studio aja? Kalau orang-orang kan bilang kan kayak gitu. Mending kita fokus dalam satu hal, tapi kita tapi kita push terus. Kenapa Kak Anggara memilih buat punya bisnis lain lagi? Kenapa tuh? Motivasinya tuh apa sih? Karena gini, aku masih satu kok sebenarnya, satu industri foto video kan. Kan itu masih di kamera, masih di foto video juga. Cuman beda merek aja, beda brand sama beda visi misi aja. Tujuannya beda. Kalau misalkan alasan kenapa mau ngambil itu di luar studio, karena ada partner pertama juga, partner yang ngebantu juga. Karena aku jalan itu bertiga kan, ada partner. Terus aku ngelihat peluangnya juga besar, terus itu ngebantu banyak orang juga. Kalau sambil jalan tuh bisa, dikarenakan aku juga punya tim yang bantu aku. Itu alasan aku berani ngambil keluar. Kalau misalkan aku punya tim, mana nggak berani loh. Nggak berani tuh aku untuk ke Kemari Kreatif, ngambil agensi kreatif. Jadi ya kayak gitu sih, alasanku berani. Oh, itu udah ada sosial medianya, udah official tuh Kemari Kreatif itu? Kemari Kreatif udah ada sosial medianya, cuman kita emang sosial medianya tuh kalau mau lihat portofolionya cek aja ke IG kliennya ada. Itu semua kita yang buat. Terus kalau misalkan kalau IG Kemari Kreatif sendiri dia emang belum aktif ke sosial media karena itu kliennya masih dari relasi-relasi gitu, dari temannya teman ini gitu. Dari relasi ya. Soalnya itu baru tahun ini kan, baru berapa bulan, baru 6 bulan jalan yang baru ya. Agensi kreatifnya. Sekalian deh Miri minta saran. Gimana tuh? Pernah lihat IG-nya Jipot gak? Coba buka sekarang IG-nya Jipot Kak. Belum pernah lagi. Iya nggak apa-apa. Sekarang follow. Harusnya aku bilang pernah aja ya. Iya, nggak apa-apa. Coba buka Globality Podcast. Globality Podcast. Langsung minta saran nih. Gimana nih feeds-nya? Perlu apa seragamnya? Biar menarik, gimana? Globality Podcast. Menurutku sih ini sih kayak kasih potongan. Ini ada potongan-potongannya ya? Iya. Coba lihat Kak.
Iya itu kan teasernya, jadi kita taruh Iya. di feeds gitu kan. Menurut Kak Anggara gimana? Apa yang perlu ditambahin dari IG Coba podcast? kalian cek ini IG-nya, kalian tahu Seruput Nendang nggak? Seruput, Seruput Nendang. coba cari. Itu bisa jadiin referensi kalau misalkan kalian kebingungan konten nih, kayak aktif ini kan. Ini gini. Oh, itu kayak podcast gini. juga ya? Ya Oke. podcast juga kayak gitu. Biar nggak ngeboring aja gitu loh. Iya, Kalau soalnya misalkan fitnya gitu-gitu aja kan boring. Ini kan banyak gitu. Ini macam-macam, ada yang kata-kata doang kayak gitu-gitu. Biar variatif aja sebenarnya. Terus yang kayak ada yang kayak gini, ada yang mukanya juga gitu. Oke. Ini mungkin bisa jadiin kalian jadi referensi mungkin. Ya soalnya kalau misalkan kita lihat, kita jujur-jujur aja ya. Kalau misalkan kita lihat IG podcast kita itu kan isinya kan emang thumbnail aja kan. Maksudnya thumbnail and Thumbnail. video teaser gitu loh. Sudah kita juga mikir gimana sih caranya biar lebih menarik gitu loh. Iya. Mungkin dari Kak Anggara gimana tuh? Kalau dari Yang Kak Anggara sendiri? Dari aku sih tadi banyakin konten-konten yang variatif mungkin. Ada yang kata-kata aja misalkan kayak quote-quote gitu, tapi dari kata-kata orang yang pernah ke podcast ini kayak gitu-gitu loh. Itu dimasukin. Iya benar-benar. Catat Terus- tuh siapa? PR-nya siapa nih? Catat itu. Katanya bikin mungkin kata-kata dari Quotes-quotes, quotes dari orang yang pernah diundang ke podcast tuh. terus Podcast nanti juga. dibikinin foto tuh kayak ditulisin kayak gitu. Terus nanti bisa, tapi kalau bisa harus setiap hari ya bikin post konten-kontennya. Biar aktif sosial medianya kayak gitu tuh. Ya potongan-potongan video-video. Terus kalau bisa yang lucu-lucu tuh juga dimasukin loh. Itu lumayan mengundang views. Jadi kan cepat besar jadinya kalau Iya benar sih. podcastnya. Itu juga rencananya kayak bikin behind the scene gitu, bagus nggak sih Kak? Kayak Bagus behind- sih behind the scene. Kayak gimana produksi kita tuh kayak kenalin ke orang-orang gitu. Bagus Ya nggak sih? bagus kok, bagus kayak gitu. Oke. Tadi tuh sih bagus tuh bikin quotes-quotes tuh. Nih, dapatkan satu nih dari Kak Anggara. Ayo. Yes. Oke, Globality Podcast. let's bring it on. Oke, selanjutnya nih. Dari percakapan kita tadi ini kan kelihatan banget Kak Anggara ini emang passionnya tuh di fotografi sama video. Jadinya konten kreator gitu lah sama bikin bisnis Industri gitu. kreatif lah. Ya oke. Ada nggak sih tersirat rasa nyesel gitu masuk industri kreatif yang ini? Ada nggak? Sejauh ini sih nggak ada ya, karena masuk industri kreatif ini cuman menurutku peluangnya besar soalnya. Dan aku ngerasa yang aku jalan saat ini hal yang tepat sih menurut aku, masuk ke dunia industri kreatif. Dan aku makan juga dari ini kan, dari Ya, studio, dari industri kreatif ini. Jadi aku nggak pernah nyeselin keputusan yang pernah aku lakuin. Walaupun keputusan aku yang menurut aku paling besar tuh yang pas aku mutusin buat ninggalin kuliah buat studio. Oke, Jadi oke. kayak ya udahlah, fokus dia di studio. Dan worth it sih menurut aku. Studionya makin besar, makin fokus aku ke sini. Jadi nggak nyesel ya. Tapi jangan ditiru ya teman-teman. Jangan berhenti kuliah. Tapi kalau jalurnya kayak Kak Anggara punya studio kan ya. Ya, tapi itu berhenti kan kuliah. setiap orang beda-beda jalurnya, nggak bisa Iya sih, disamain. iya, Nggak bisa beda-beda. disamain. Harus nyesuaiin ya. Ya harus jadinya. nyesuaiin diri sendiri aja. Jalannya masing-masing, jangan ditiru. Kak Anggara berhenti kuliah berarti aku berhenti juga. Jangan dong. Iya, oh iya benar-benar. Jangan kayak gitu guys. Oke, berarti dulu Kak Anggara sempat kuliah. Dulu sempat kuliah. Oke. Sempat cuman 3 semester tapi 3 semester. Itu jurusan apa? Jurusan manajemen. Di? Di Undiknas. Dekat. Oke. Sini dekat. Abis itu berhenti karena ini. Ya, lihat karena studio. biar lebih fokus aja ke studio. Oke. Jadi kita kadang tuh harus kayak ninggalin sesuatu buat fokus ke sesuatu Ada yang dikorbankan. Iya, ada yang dikorbankan Yoi, gitu ada yang jadinya. dikorbankan. Oke. Terus nih, menurut Kak Anggara selain skill dalam kan kita kan misalkan punya studio, misalkan kita mau jadi freelancer kayak itu kan pasti harus punya skill. Terus kalau skill dalam maksudnya skill fotografi, videografi ya skill di bidang kita lah. Menurut Kak Anggara sendiri skill public speaking itu penting nggak sih buat kita yang pengen jadi entrepreneur gitu, kayak pengen jadi Kak Anggara kayak itu ada nggak? Menurut aku sih penting, cuman nggak wajib banget. Kalau misalkan emang nggak bisa ya nggak usah dipaksain. Tapi itu bisa dilatih sebenarnya. Karena itu bakal memudahkan banget, jauh memudahkan. Kayak ngebuka relasi itu gampang jadinya. Kalau kalian pintar ngomong, pintar menyampaikan pesan, itu bakal memudahkan. Kayak kalian dapat relasi baru, dapat klien baru, dapat teman baru. Kalau misalkan speaking kalian bagus, terus itu tuh menurut aku juga penting banget kalau misalkan kalian nge-lead sesuatu. Karena kalian harus menyampaikan pesan ke tim kan. Iya benar. Tim dengan baik dan benar. Kalau misalkan kalian nggak bisa menyampaikan pesan dengan baik dan benar, ya nanti bakal terjadi miskomunikasi dan pasti susah.
itu bakal kacau kalau misalkan miskomunikasi. Jadi public speaking tuh penting sih menurut aku. Ya, tapi kan kalau misalkan media dengar kan kebanyakan kan kalau misalkan kayak gimana ya? Itu udah kadang-kadang ada yang bilang kayak public speaking itu nggak penting, yang penting skillmu bagus kayak gitu kan, pasti yang dibilang tuh skill Yeah, kayak skill. gitu. Tapi ternyata sebenarnya public speaking tuh penting gitu ya. Penting, pentingnya karena memudahkan, bisa memudahkan dalam bisnisnya aja. Kan tadi ngomongin tentang public speaking dan ngomongin tentang ngomong sama klien. Pernah gak sih Kak Anggara ketemu sama klien yang aneh-aneh gitu, terus cara ngehandle-nya tuh kayak gimana? Misalkan ada dia cerewet banget kayak gitu, gimana sih cara Kak Anggara buat ini ngehandle kliennya tuh? Pernah gak kira-kira? Ya, pernah sih, sering banget. Kayak misalkan dia minta misalkan minta videonya kayak gini, taunya pas di pertengahan tuh banyak hal yang berubah dari konsep awal. Banyak revisi gitu Banyak ya? revisi jadinya. Okay. Padahal video awal enggak kayak gitu dia mintanya kan. Nah, terus dari situ kan jadi repot kayak gitu-gitu. Nah, terus juga pernah waktu itu ada customer, dia datang ke studio nanya harga foto graduation berapa ya Kak gitu kan. Terus dia bilang, nggak jadi dah, mahal banget, saya ke studio ini aja, studio sebelah. Itu dia ngomong. Nah, balik dia kan ke sana. Terus balik lagi besok ke sini. Nggak jadi dah, ternyata di sini lebih bagus. Di sana ternyata gitu dia ngomong. Nggak jadi, ternyata di sana backgroundnya cuma 1-2 aja. Siapa suruh ke tempat yang lain, kesian studio dong. Terus akhirnya jadi ya foto dia, cuman kan itu kan kayak udah ngejelekin, habis itu balik lagi kan. Iya, malu banget dong kalau kayak itu. Nah, kayak gitu sih. Selain itu ada yang kayak kurang ajar banget dong Kak gitu ngomong terang-terangan. Itu klien dari luar apa emang Kak Anggara ada Nggak, kenal gitu? klien dari luar. Oh, kayak tapi emang udah tua, ibu-ibu tua gitu loh. Oh, jadi ibu-ibu. jadi ya biasa kayak gitu. Oke. Terus selain itu ada nggak? Selain itu banyak sih sebenarnya, cuman yang paling berkesan sih itu menurutku. Yang ibu-ibu satu itu tuh. Ibu-ibu emak-emak emang nggak bisa dilawan, sumpah. Oke. Terus ada nggak nih? Kira-kira pengen nggak sih Kak Anggara bikin bisnis baru lagi, atau ada atau punya wishlist mau ngapain ke depannya tuh, ada nggak? Wishlist ke depannya sih pengennya studionya tuh ntar difokusin bakal di foto produk sama rental. Ke depannya pengennya karena lebih berdampak aja menurut aku. Kan itu kalau misalkan foto produknya besar, rental studionya besar kan nanti jadi lebih banyak berdampak ke pengusaha gitu. Orang-orang yang mau foto produk, pengusaha yang lain pengusaha lain, jadi kan dampaknya tuh lebih luas. Kalau misalkan aku cuma foto potret kan yang untung kan aku sama kliennya aja cuma difotoin. Sedangkan kalau misalkan ke pengusaha, dia aku fotoin foto produk, visualnya bagus, dijualin, dipasarin, itu laku karena visualnya bagus. Terus timnya dia kan banyak, jadi kan dampaknya lebih luas tuh, lebih meluas. Apalagi semakin banyak pengusaha kan semakin bagus nih buat perekonomian negara. Jadi dampaknya sih pengennya sih biasanya sih makin ngebesarin foto produknya yang ada di Zean gitu. Oke. Terus kalau bikin studio baru ada nggak? Enggak sih. Nggak ada. Studio baru nambah cabang mungkin. Kalau bikin studio baru buat apa juga bikin merek studio baru, orang udah ada. Zean udah bagus soalnya. Iya, makasih loh. Bagus kan, namanya keren kan, namanya kan Zean, Zean gitu. Oke, jadi pertanyaan terakhir nih. Oke, siap. Gimana? Ada nggak pesan kesan Kak Anggara buat Bapak Pipa di rumah atau buat anak-anak podcast di sini? Boleh tentang bisnis, boleh tentang motivasi kehidupan, apa deh, terserah. Ke kamera, luapkan semua. Dari aku sih cuman rajin-rajinnya belajar ya. Saya jangan cuma belajar di pendidikan aja, cuma di experience juga. Banyak-banyakin nyari portofolio. Kalau mau masuk ke industri kreatif tuh pasti perlu portofolio yang bagus. Jadi kalian banyakin juga relasi itu penting loh. Relasi itu juga harus kalian perbanyak. Jadi banyakin punya teman. Jangan cuma di sini-sini aja. Kalau misalkan kalian punya banyak teman, makin peluang untuk ke bisnis-bisnis lainnya tuh lebih luas gitu. Kerjaan-kerjaan lain pasti lebih luas. Ya itu sih dari aku. Itu aja. Oke, thank you Kak Anggara udah menyempatkan di sela-sela sibuknya, katanya abis ini bakal ada photoshoot lagi di studio. Iya, sorry ada photoshoot. Makasih banyak udah. Makasih banyak lo udah diundang di tempat orang-orang sukses di sini. Padahal belum sukses sendiri. Udah dong, udah punya studio berdiri kayak Sian Studio tuh ya lumayan dong Kak. Ya kan takaran sukses orang beda-beda. Iya sih belum. Oke, siap. Mungkin nanti tinggian lagi ya. Siap. Kalian juga ya, cepet-cepet ya. Semoga tinggi.
Ya, thank you loh Kakak Anggara. Makasih ya, makasih. Ya, makasih ya. Oke, jadi belum itu aja. Apa lagi nih? Itu nggak yang terakhir. Oh, apa lagi nih? Jadi Mary mau ngetes Hmm? skillnya Kak Anggara nih. siap, Gitu. siap. Gimana Boleh, sih boleh, boleh. gimana sih skill owner Sian Studio nih dalam bidang fotografi? Mary bakal challenge Kak Anggara buat ambil foto apa nih? Foto produk apa enaknya nih? Foto produk, Foto produk modal. boleh, foto produk, Produk deh ya. produk boleh. Tapi Atau pakai- enggak foto ini boleh. foto orang outdoor juga boleh. Foto Kedua-duanya mau? sorry, foto orang indoor boleh juga. Kalau mau foto orang gitu. Langsung Kak Jenny jadiin modal ya? Ya, enggak, kalau apa Kak beneran. Mary serius Kak. Mau? Mumpung kakaknya lagi cantik soalnya. Kan Mary kan Aku jelek gitu sebelum-sebelumnya. enggak maksudnya. Enggak gitu Kak Jenny. Emang Kak Jenny emang cantik. Ya Kak ya, mau ya? Enggak beneran Mary serius, mau ya? Enggak mau. Oh Tobi, ya udah Tobi ya. Masa cowok sih modalnya? Baby deh. Baby ya? Oke, baby. Jadi model. Kiki sih, gak cocok. Siapa loh? Baby ya, baby. Enggak, maaf Niki. Lea atau nggak baby ya? Oke. Jadi challenge-nya tuh nanti nggak bakal pakai kamera Sony yang dewa nih, tapi pakai kamera Android. Oke, siap. Nggak, bukan kamera iPhone, Kamera apa tuh? Android pokoknya dah. Oke, siap. Ya, jadi silahkan kerahkan skillnya Kak Anggara. Sambil juga ngajarin anak-anak di sini sama Bapak Pipo di rumah kayak tips fotografi. Ya, Misalnya kayak foto model, instead pose yang A, mending pose yang B kayak gitu loh. Contohnya kayak gitu. Habis itu foto produk dari lighting, boleh lah share gitu. Ya, boleh. Oke, langsung aja. Boleh. Tapi aku posting dulu ya. Oke. Posting dulu ya, Mary. Oke, siap. Oke, jadi itu dia tadi sesi bicara kita sama ownernya Sian Studio Kak Anggara. Terima kasih lagi sekali Kak Makasih juga udah atas diundang. waktunya. Makasih. Oke, jadi kalian jangan lupa like, comment, dan share video ini. Siapa tahu mungkin tadi ada yang mau magang di Sian Studio ataupun mau apply buat jadi employee nih. Tadi katanya lagi nyari content creator. Iya. Boleh banget nih di-share ke Tahu teman-teman kan? kalian lain. Nanti kirim aja portofolio sama CV-nya ke email. Oke, ke emailnya di? Ada zianstudiobali@gmail.com. Oke, diisi ya editor ya di bawah ya. Oke, jadi itu aja mungkin. Kalau Mary bilang Jipot ke kamera nanti bilang let's bring it on. Contohnya, Jipot, let's bring it on. Bye bye kayak gitu. Oke, siap? Kak Anggara ke kamera Oh, ya. sana. Jipot, let's bring it on. Bye bye. Bye-bye. Oke, kali ini aku mau ngasih tahu kalian gimana caranya foto teknik low-key. Jadi ada dua jenis teknik lighting. Yang pertama tuh high key sama low key. Kalau high key itu dia lebih terang benderang gitu, jadi semuanya flat. Kadang kayak cahayanya banyak. Tapi kalau low key itu dia lebih low light. Lightingnya paling cuma satu atau dua yang kayak gelap-gelap ala-ala dramatis gitu. Ya langsung aja dah kita coba ya. Tapi ini lightingnya perlu dimatiin dulu. Oke, langsung aja. Udah dah. Oke, agak sini dikit. Biar backgroundnya nggak terlalu cuma saya. Biar lebih dramatis dia. Di sisi sini dia lebih depan. Ya. Coba kayak gini. Nah, satu dua. Bentar, tahan. 1, 2, 3. Bentar ya, lagi. Satu, dua, ntar harus diedit lagi karena emang resolusinya nggak terlalu besar. Ini harus dibawa Photoshop lagi. Oke, coba liatin dong Kak, bisa nggak? Coba liatin, kamera deketin dari HP. Itu tuh kan, nanti. Coba liatin gimana? Bakal kita edit lagi biar resolusinya lebih tinggi, sama kita coba ilangin ini. Kan ada garis nih. Ada garis. Nanti kita coba ilangin. Sama kita buat dia lebih gelap. Itu mainnya di warna aja berarti di Lightroom. Nanti di Lightroom sama Photoshop. Kalau yang ini Photoshop. Ada kan aplikasinya?
Ada. Nanti kita edit jadi lebih gelap, terus di sini lebih di contrasting lagi. Boleh. Yuk langsung boleh masukin ke laptop nggak nih? Ya boleh. Oke, yang pertama kita coba masuk ke Lightroom untuk ngedit gelap terangnya sama warnanya. Kayaknya aku bakal milih foto yang ini mungkin. Oke. Sini pertama mainin dulu basic correctionnya. Oke, bentar. Ini basic correction memang harus dipelajarin banyak karena di sini kalau dijelasin sesuatu emang agak repot ya. Karena banyak nih highlight, shadow, white, black, terus tekstur, clarity. Kalian harus pelajarin itu. Di sini kita ngebuat curve juga biar lebih cahayanya lebih stabil aja. Ini yang di tengah ini namanya highlight. Terus di sini midtone, di sini shadow. Ini highlightnya tuh bagian di sini, bagian mukanya. Terus kalau misalkan midtones itu dia di overall semuanya gitu. Kalau shadow dia di bagian yang gelap aja. Good. Aku rasa di warna udah cukup sih ini. Tinggal masuk ke Photoshop. Ini nih. Kamu pakai stem tool atau patch tool juga bisa nih. Ini kalau mau lebih cepat pakai patch tool aja. Terus kamu seleksi dah bagian yang kamu hilangin. Ini kan? Oh, ngilangin garisnya aja. Diajarin nggak? Enggak, belum. Nah, ini kamu klik kanan, fill. Ini make sure ini content aware. Soalnya kadang-kadang tuh gini dia. Foreground harus content aware. Oke. Hilang ada. Hilang nih. Ini kan masih nggak rapi nih. Kalian pakai lagi patch nih. Kalian seret-seret dan biar rapi. Udah rapi. Ini kan masih ada nih. Pakai stem tool. Ambil warna pakainya ALT. Ambil warna yang di sebelahnya. Taruh di sini. Ini set. Serapiin lagi nih pakai patch tool. Nah, udah dah. Gitu. Ini hilang ya. Ini sama juga kayak gitu. Ini gitu juga sama. Kalau kalian mau record sendiri ntar. Tapi sebagian besar di Lightroom. Sebagian besar di Lightroom. Warna sisanya di sini sama. Oh ya, aku ngilangin noise sedikit tadi. Dan ini kan resolusinya rendah banget nih. Aku pakai filter, terus noise. Terus atur-atur di sini biar halus dia, biar oke ya sih. Ini strength-nya udah 10 ya. Kayak gitu aja sih tadi aku kalau di Photoshop.